Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi algoritma Dijkstra kecerdasan buatan. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Ahmad Faik Wicaksono, NIM 0048. Berikutnya ada Muhammad Arifudin, NIM 0026. Berikutnya ada Muhammad Maulana Irfan dari NIM 0020. Dan yang terakhir ada Muhammad Zaki Eka Prasetya NIM 0040. Oke, langsung ke materinya. Di sini ada 6 materi. Yang pertama ada pengertian algoritma Dijkstra, yang kedua ada graf, yang ketiga konsep algoritma Dijkstra, terus ada cara kerja algoritma Dijkstra, yang kelima penyelesaian masalah dengan algoritma Dijkstra, yang keenam kelebihan dan kekurangan algoritma Dijkstra. Langsung saja yang pertama, pengertian algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra adalah algoritma greedy yang digunakan dalam menyelesaikan masalah jarak terpendek antara dua titik dalam graf berbobot. Antara dua titik dalam graf berbobot, algoritma ini dinamai sesuai dengan nama ilmuwan komputer Belanda yaitu Edgar W. Dijkstra yang mengembangkannya pada tahun 1956. Algoritma Dijkstra bekerja pada graf berbobot di mana setiap tepi atau edge dalam graf memiliki nilai numerik yang disebut bobot atau cost. Bobot ini mewakili jarak, biaya, atau nilai lain yang ingin diminimalkan atau dimaksimalkan. Algoritma Dijkstra digunakan untuk menentukan jalur terpendek dari satu titik ke semua titik lain dalam graf atau jalur terpendek dari satu titik ke titik tujuan tertentu. Materi yang berikutnya yaitu graf. Graf adalah representasi visual dari himpunan objek yang disebut simpul yang terhubung oleh himpunan relasi yang disebut sisi. Graf digunakan untuk mewakili berbagai relasi atau hubungan antara objek-objek tersebut. Setiap sisi dalam graf bisa memiliki atribut tertentu seperti bobot yang menyatakan jarak, biaya, atau nilai antar simpul. Graf dalam algoritma Dijkstra. Dalam algoritma Dijkstra, graf digunakan untuk mencari jalur terpendek antara dua titik simpul dalam graf berbobot. Graf ini biasanya merupakan graf berarah yang memiliki bobot pada setiap sisi atau tepi. Graf dalam algoritma Dijkstra adalah representasi visual dari hubungan antara simpul-simpul dan sisi-sisi dalam konteks pencarian jalur terpendek. Algoritma Dijkstra sendiri akan bekerja dengan graf ini untuk menghitung jalur terpendek dari simpul awal ke simpul tujuan dengan mempertimbangkan bobot sisi-sisi yang terlibat dalam perjalanan. 3. Konsep algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra. Konsep dasar dari algoritma Dijkstra adalah mencari jalur terpendek antara dua titik dalam graf berbobot. Algoritma Dijkstra sangat berguna untuk masalah seperti perencanaan rute dalam navigasi, perutuan jaringan komunikasi, dan optimisasi jaringan komputer. Algoritma ini hanya bekerja dengan baik pada graf berbobot positif atau non-negatif dan tidak mengatasi graf dengan bobot negatif. Berikut adalah konsep utama dari algoritma Dijkstra. 1. Graf berbobot. Algoritma Dijkstra digunakan pada graf berbobot di mana setiap tepi edge dalam graf memiliki nilai numerik yang disebut bobot atau cost. Bobot ini mewakili jarak, biaya, atau nilai lain yang ingin diminimalkan atau dimaksimalkan. 2. Inisialisasi. Algoritma dimulai dengan menginisialisasi jarak dan titik awal ke semua titik lain dalam graf. Jarak dan titik awal ke dirinya sendiri diatur menjadi 0, sedangkan jarak ke semua titik lain diatur menjadi tak terhingga. Selain itu, kita juga perlu melacak himpunan titik yang sudah diselesaikan atau dikunjungi. 3. Perulangan. Algoritma Dijkstra beroperasi dalam serangkaian perulangan. Pada setiap perulangan, algoritma memilih titik dengan jarak terpendek dari titik awal yang belum termasuk dalam himpunan yang telah diselesaikan. Inilah titik saat ini yang akan diperiksa dalam iterasi saat ini. 4.
relaksasi. Algoritma kemudian melakukan relaksasi pada semua tetangga dari titik saat ini yang belum termasuk dalam himpunan diselesaikan. Relaksasi adalah proses memeriksa apakah jalur melalui titik saat ini ke tetangga lebih pendek daripada jarak sebelumnya yang telah dihitung. Jika lebih pendek, maka jarak ke tetangga tersebut diperbarui. 5. Tahapan kehimpunan. Setelah semua tetangga dari titik saat ini telah diperiksa dan jarak-jarak telah diperbarui, titik saat ini ditambahkan kehimpunan, diselesaikan, atau dikunjungi. 6. Ulangi perulangan. Langkah-langkah 3 hingga 5 diulangi sampai semua titik telah termasuk dalam himpunan diselesaikan, atau jika titik tujuan telah dimasukkan ke dalam himpunan diselesaikan. 7. Hasil. Algoritma dimulai dengan menginisialisasi jarak dari titik awal ke semua titik lain dalam graf. Jarak dari titik awal ke dirinya sendiri diatur menjadi 0, sedangkan jarak ke semua titik lain diatur menjadi tak terhingga. Selain itu, kita juga perlu melacak himpunan titik yang sudah diselesaikan atau dikunjungi. 4. Cara kerja algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra. Cara kerja algoritma Dijkstra dapat dijelaskan dengan langkah-langkah berikut ini. Satu, inisialisasi. Mulai dari titik awal atau source node, setelah jarak dari titik awal ke dirinya sendiri menjadi 0 dan jarak ke semua titik lain menjadi tak terbatas. Buat himpunan biasanya disebut shuttle atau visit yang awalnya kosong. 2. Perulangan. Selama masih ada titik yang belum ditambahkan ke himpunan atau shuttle, sel lanjut perulangan. Pilih titik dengan jarak terkecil yang belum ditambahkan ke himpunan sebagai titik saat ini. Ini dapat dilakukan dengan memilih titik dengan jarak minimum dari titik-titik yang belum ditambahkan ke sel. 3. Relaksasi. Untuk setiap tetangga dari titik saat ini yang belum ada di himpunan set, hitung jarak baru ke tetangga tersebut melalui titik saat ini. Jika jarak baru lebih pendek dari jarak sebelumnya ke tetangga tersebut, maka perbarui jarak tersebut dengan jarak yang lebih pendek. 4. Tambahkan titik saat ini ke himpunan sel. Setelah semua tetangga dari titik saat ini telah diperiksa dan jarak-jarak telah diperbarui, tambahkan titik saat ini ke himpunan settle. 5. Ulangi perulangan. Ulangi langkah-langkah kedua hingga keempat sampai semua titik telah ditambahkan ke himpunan set, atau jika titik tujuan telah ditambahkan ke himpunan settle. 6. Hasil. Setelah semua titik telah ditambahkan ke himpunan settle, atau jika titik tujuan telah ditambahkan, Anda memiliki jarak terpendek dari titik awal ke semua titik lain dalam graf. Contoh algoritma Dijkstra. Langkah-langkah untuk menentukan jarak terpendek dari A ke J menggunakan algoritma Dijkstra adalah sebagai berikut ini. 1. Pada awalnya status dari node yang belum terpilih diinisialisasikan dengan 0 dan yang sudah terpilih diinisialisasikan dengan 1, dimulai dari node A2. 2. Tentukan bobot dari node yang langsung berhubungan sumber yaitu node A, seperti dari node A ke node B sama dengan 2. Dari node A ke node C sama dengan 8, dari node A ke node D sama dengan 3, dan untuk node F, E, F, G, H, I, J diinisialisasikan dengan strip karena lintasan atau arc yang menghubungkan secara langsung dengan node A3. 3. Predecessor atau node sumber. Dari node A, B, C, D adalah A karena jarak dihitung dari node A sehingga node A disebut predecessor atau node sumber. Sedangkan untuk node F, G, H, I, J diinisialisasikan dengan strip dikarenakan tidak ada lintasan arc yang langsung menghubungkan dari node A hingga jarak tidak ada. Berikutnya penyelesaian masalah dengan algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra dapat digunakan untuk memecahkan berbagai masalah optimasi dengan mencari jalur terpendek.
Beberapa contoh penerapannya meliputi sistem navigasi. Sistem navigasi adalah menemukan rute terpendek antar dua lokasi pada peta. Berikutnya jaringan komputer. Jaringan komputer itu menghitung jalur tercepat dalam suatu jaringan komunikasi. Berikutnya ada perencana logistik, itu menentukan jalur terpendek untuk pengiriman barang. Berikutnya ada permainan. Permainan itu digunakan untuk menemukan jalur terpendek dalam permainan seperti game, strategi, atau teka-teki. Berikutnya ada keuntungan dan kekurangan algoritma Dijkstra. Yang pertama ada keuntungan algoritma Dijkstra menawarkan sejumlah keuntungan yang membuatnya menjadi algoritma yang populer digunakan dalam berbagai bidang. Beberapa diantaranya adalah yang satu, efisiensi. Algoritma Dijkstra dapat menemukan jalur terpendek dengan efisien, bahkan pada graf yang besar dan kompleks. Berikutnya keanggotaan. Algoritma ini menghasilkan jalur terpendek dengan bobot yang optimal, sehingga dapat diandalkan dalam banyak kasus. Yang berikutnya ada aplikasi yang luas. Dijkstra dapat diterapkan dalam berbagai konteks seperti rute perjalanan, jaringan komputer, perencanaan logistik, dan banyak lagi. Berikutnya ada kekurangan algoritma Dijkstra. Yang pertama, mengasumsikan bobot non-negatif. Dijkstra tidak dapat bekerja dengan baik jika terdapat bobot negatif pada graf, karena dapat menghasilkan hasil yang tidak tepat. Yang kedua ada kompleksitas pada graf besar. Pada saat besar, algoritma ini dapat menjadi lambat dan memakan banyak sumber daya. Mungkin hanya ini yang dapat kita sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Thank you. Terima kasih.